Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya, sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Ada seseorang yang suka padamu, dan seseorang ini nampaknya ingin melampaui hambatan yang ada di antara kalian selama ini. Dia sedang mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Seseorang ini orang lama ya, kalau aku lihat dia pernah memiliki memori cerita dengan kamu dan kalau aku lihat di sini dia masih sering melihat foto-foto kamu ya, entah itu di galeri handphone dia atau di media sosialmu seperti itu. Tapi kayaknya memang butuh waktu ya. Butuh waktu bagi dia untuk mempersiapkan atau berproses menuju ke arah kamu. Kalau aku lihat di sini, sejujurnya sih pengen ada kayak komunikasi lagi dengan kamu. Mungkin ya nanti dia akan berkomunikasi mungkin lewat teks atau telepon atau email ya lewat media sosial. Dan memang saat ini hubungan kalian sudah berakhir, tapi herannya di sini kamu sudah tidak memberikan apa itu namanya? Memberikan kesempatan lagi untuk dia ya. Kamu kayak udah cuek, kayak udah nggak butuh dia lagi gitu. Oke, inilah ciri-ciri dia. Orangnya pelin-pelan, ya, memang orangnya pelin-pelan. Terus itu orangnya tembem ya, tembem gemuk mungkin atau ya memang tembem pipinya. Terusnya jiwa rocker gitu loh, atau mungkin dia suka lagu-lagu rock gitu ya. eh atau penampilannya kayak rocker gitu, berotot ya, padet berotot. Terus itu saat ini dia lagi insecure. Aku lihat di sini ya. Dia lagi insecure nih. Dan orangnya sangat ini banget ya. Diplomatik tuh kayak paham tentang politik atau kasus-kasus politik atau berita-berita politik gitu deh. Ya orangnya diplomatik banget. eh Apa ya? Ya pokoknya orangnya diplomatik banget deh lah. Mandiri juga orangnya di sini aku lihat, terus itu cuman pasif ya. Mandiri tapi pasif atau gimana nih? Dia mandiri, tapi orangnya mungkin nggak terlalu banyak effort, banyak gerak ya. Sehat si orang ini ya, bugar, sehat dia. Eh, Kulitnya juga mungkin kulitnya kemerahan gitu ya. Apalagi kalau kena sinar matahari makin merah kayak udang kayaknya. Dia punya tulang pipi yang tinggi gitu ya, rahangnya agak tinggi gitu loh, tulang pipinya tinggi. Orangnya gemuk atau gendut atau berisi, ya seperti itu. Kalau aku lihat selama ini hubungan kalian itu yang terjalin tuh monoton banget ya, stuck banget. Karena terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan di sini mungkin kurang adanya perhatian dari kedua belah pihak. Terus itu, kalau aku lihat di sini tuh apa ya? Mungkin ada satu pihak atau mungkin kedua belah pihak hanya fokus pada karir, keuangan, dan masalah pribadi, sehingga fokusnya pada hanya itu, sehingga pasangan itu merasa kayak kurang diperhatikan, kurang kurang ada apa ya?
perjuangannya gitu dari pasangan untuk memperjuangkan hubungan. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, saking lambatnya hubungan yang terjadi di antara kalian ini ya, itu kayak kayak apa ya, membuat membuat kalian kayak capek gitu ngejalanin hubungannya ya, membuat kalian kesal dengan hubungan yang nggak jelas kayak gini gitu ya, kalau aku lihat di sini. eh Bahkan mungkin kalau misalkan ada effort gitu ya, kayak nggak efektif aja gitu ya, nggak ada perkembangan, nggak ada apa ya, cara gitu ya untuk membuat hubungan kalian ini terjalin gitu. Dan hubungan kalian ini juga aku lihat tidak berkembang dengan baik itu karena memang adanya ketidakstabilan, banyak sekali pertengkaran atau ketidaksepakatan di antara kalian. Terus itu juga salah satu dari kalian ini kayak meyakini bahwa ada si pasangan kalian ini itu lebih memprioritaskan yang lain, yaitu mungkin dari karir, keuangan, atau masalah pribadi. Sehingga di sini kalian merasa kayak tidak dicintai atau merasa tidak dihormati, sehingga menimbulkan perselisihan di antara kalian. Bahkan di sini kalau aku lihat, walaupun sempat gitu ya, sempat kayak mau mengkonfirmasi kenapa si dia itu hanya fokus pada karir, pekerjaan. Justru malah mungkin kamu tidak mau mendengarkan alasan dia, atau mungkin malah semakin adu argumen gitu ya, semakin ingin memenangkan ego gitu ya, semakin ingin menyalahkan, mungkin kamu ya sangat menjor dia untuk dia harus mengaku salah kayak gitu ya, sehingga di sini timbul lagi, nambah lagi masalah ya di antara kalian ya, jadi nggak ada solusi ya, justru malah makin nambah pertengkaran ya. Mau nggak mau di sini kayaknya dia yang menghindari kamu, dia yang pergi ya, dia yang mm, apa ya, eh ya dia dia menarik diri dari kamu. Bahkan kalau di sini sampai kayak musuhan gitu loh. Ada dendamnya di sini. Ada perasaan amarah dan dendam. Tapi setelah dia pergi meninggalkan kamu, ya, justru malah dia mulai merasakan dan menyadari ternyata oh kamu itu satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya di hati dia kayak gitu ya. Dan akhirnya di sini dia di apa namanya? Di eh dia merasakan adanya kesedihan ya, kayak dia itu akhirnya dikuasai oleh kesedihan, terus itu kehilangan, yang seperti itu, penyesalan, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga secara mental dia mungkin goyah kayak gitu loh, kayak bergejolak gitu ya, suka mood swing, tiba-tiba marah, tiba-tiba diam, tiba-tiba senang, tiba-tiba nggak jelas kayak gitu deh. Karena menurut dia, kehilangan kamu, sosok yang dia cinta itu memberikan dampak yang sangat luar biasa sih. Ngebuat dia benar-benar terpuruk, membuat dia benar-benar terluka gitu ya. Jadi walaupun dia menjalin hubungan dengan orang baru misalkan, itu kayak ya nggak bisa apa ya, nggak bisa tulus gitu, nggak bisa, ya intinya dia belum bisa move on lah dari kamu. Sehingga kalau aku lihat di sini ya, setelah udah berpisah lama nih, terus dia udah mulai merasa sedikit demi sedikit tuh kok ya kayak kangen, merasa kehilangan, merasa kesepian, rindu sama kamu gitu ya. Dan tapi dia masih aja diem aja, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada rasa bersalah, kayak cuek kayak gitu ya, semakin cuek. Tapi karena perasaan dia yang kayak kehilangan banget kamu, terus itu merasa sedih banget sama karena nggak ada kamu di sisi dia, itu membuat dia akhirnya kayak membayangkan kembali masa depan dia bersama kamu, kayak dia ngebayangin
tentang masa depan kalian jika kalian terus bersama seperti itu ya. Nanti akan seperti apa? Apakah kalian bisa bersama di masa depan? Intinya gitu. Dia kayak menyusun gitu ya di pikiran dia kayak ngehalu, ngebuat rencana gitu di pikiran dia untuk masa depan kalian. Sering-sering ngebayangin kamu di masa depan kayak gitu deh bersama dia. Dan bahkan di sini kayak akhirnya di sini dia kayak meyakinkan diri dia lagi sebenarnya dari awal dia memilih kamu atau menjalani hubungan kamu itu tujuannya memang untuk apa sih? Kan memang untuk mau serius kayak gitu. Akhirnya nah, nanti kalau aku rasa dia kayaknya balik lagi gitu. Ya, kita lihat nih. eh King of Swords. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah atau em, mungkin duda ya, mungkin duda seperti itu dan dia memang pernah meninggalkan keluarganya, bisa jadi ya di sini. Terus itu juga aku lihat memang orangnya agak kasar ya. Orangnya mungkin bukan agak lagi tapi memang mungkin kasar, terus itu agresif. Ya bahaya deh. Bahkan di sini dia itu gampang banget emosian, bahkan cuman gara-gara hal-hal sepele, hal-hal yang hal-hal yang sederhana kayak gitu dia tuh udah gampang banget emosi kepancing emosi kayak gitu ya. So memang bagi kamu seharusnya sih hati-hati ya kalau misalkan berdealing dengan dia. Orangnya sulit untuk sabar. Dia ya gampang banget kehilangan kesabaran tuh kan ya. Jadi di sini tuh aku lihat dia itu pengen datang lagi ke kamu. Ya, ada keinginan dari dia untuk datang lagi ke kamu. Cuman saat ini tuh dia bener-bener lagi yang sibuk banget sama kerjaan, kerja 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 kerja, uang uang. Nah, itulah yang dia saat ini prioritaskan ya. Terus itu juga karena jarak di antara kalian ini cukup jauh ya, jarak di antara kalian ini cukup jauh. Terus itu juga mungkin pekerjaan dia ada yang mengharuskan dia harus kilar-kilir pindah-pindah kota kayak gitu ya. Ada yang suka apa harus keluar-keluar kota. Jadi semakin jauh semakin tidak ada waktu. Nah, jadi kadang dia tuh sampai sempat berpikir bahwa jika nanti dia ada kesempatan untuk di masa depan bisa walaupun ini temanya untuk kerja gitu ya, bisa ke daerah kamu, maka dia akan meluangkan waktu untuk ke tempat bertemu dengan kamu. Ada niatan seperti itu. Ya bahkan di sini dia pengen banget kayak mungkin liburan dengan kamu, terus mungkin ya tinggal di hotel atau tempat wisata yang bagus gitulah ya, pergi-pergi ke wisata atau mungkin bahkan membawa kamu ke tempat dia yang sekarang, kayak gitu. Kan ada, aku lihat ini ending-nya LDR ya. Memang kalau The Word ini tujuan dia tuh memang serius. Dia pengen banget nikah sama kamu. Cuma ada itu ya, niat itu ada niatnya ada banget nikah itu. Cuma nampaknya mungkin ya butuh waktu. Apalagi di sini mungkin memang lagi ada masalah secara keuangan. Karena ini benar-benar yang saat ini tuh dia benar-benar yang prioritasnya itu cuman kerja kerja uang uang. Nah itu tuh ya. Jadi kalau untuk percintaan apalagi dia memandangkan percintaan kamu dengan dia waktu kemarin-kemarin itu kayak monoton kayak gitu. Jadi makin membuat dia pusing gitu. Makanya saat ini tuh yang saat ini tuh yang dia prioritasin itu cuman pekerjaan dan uang. Tapi kalau niat ingin menikah, iya ingin menikahnya dengan kamu kayak gitu. Oke, kita lihat isi hatinya ya. Kamu itu adalah support system dia ya. Kamu setiap dia datang ke kamu dengan keluhan, dengan merasa rendah diri gitu ya. Kamu selalu berkata pada dia bahwa
kamu pasti bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu pasti sukses, kamu pasti bisa. Nah gitu. Jadi menurut dia kamu adalah support system terbaik yang pernah dia temui gitu loh. Kamu selalu mendukung dia, kamu selalu apa ya, menyemangati dia. Kamu selalu berkata bahwa dia ini pasti bisa melakukan segalanya. Itu jadi udah penyemangat lah, penyemangat banget dalam hidup ya. Kamu itu penyemangat dalam hidup. Terus itu ya isi hatinya adalah dia mencintaimu. Tapi sayangnya kayaknya kamu kayak udah nggak percaya ya kalau dia cinta. Makanya di sini ada please believe it. Tolong percaya itu. Ya, karena kayaknya kamu udah nggak percaya lagi kalau dia memang benar-benar cinta sama kamu. Dan saat ini tuh dia cuman bisanya berharap sama kamu untuk sembuh dari patah hatimu atau luka hatimu selama ini dari dia atau dari siapapun ya. Kalau kamu memang berpikir bahwa dia tidak cinta, sejujurnya enggak, itu salah. Dia benar-benar cinta kok sama kamu, kayak gitu ya. Kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui, tapi itu membuatku takut. Takutnya kenapa? Takut dia nggak bisa memberikan sesuai dengan apa ekspektasi yang kamu inginkan, kayak gitu loh. Ya, jadi kayak dia cuman bisanya nerima aja apa yang kamu beri ke dia, tapi dia tidak sanggup memberikan apa yang kamu inginkan, kayak gitu. Ya, jadi makanya saat ini kamu dengan dia berpisah itu karena memang si dia berharap kamu bisa mendapatkan yang lebih baik ya dari apa yang bisa dia berikan ke kamu ya. Dan cinta memang butuh waktu. Memang dia ini ada harapan, tapi kalau untuk sekarang disegerakan itu belum bisa. Ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin dia memang lagi menstabilkan keuangan dan pekerjaan dia sehingga dia butuh ruang dan waktu untuk fokus dulu pada karir dan keuangan. Kayak gitu. Sehingga menurut dia untuk memprioritaskan cinta, untuk fokus pada cinta itu butuh waktu. Ya, kayaknya masih untuk prioritas yang kesekian deh, kayak gitu. Entah keberapa, entah terakhir atau gimana. Pokoknya untuk masalah cinta saat ini tuh belum dia jadikan prioritas gitu. Ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Em, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Dan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus itu juga, ini ada alfabet ya, bisa nama kamu, nama dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, inisial nama, atau eh, nama panggilan, nama sayang, atau apalah ya. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu tentang dia atau tentang kalian ya. C M E B S I Q F M X Y O L H T K J Z A. Oke, cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.